Di wilayah barat Cina, mencuat dua kisah pertanian yang bagi sebagian orang mungkin terdengar tidak masuk akal. Tidak banyak bahan kimia sintetis yang dilibatkan di sini. Untuk di tanah atau area perakaran nyaris tidak ada, karena kesuburan alami yang didapat semuanya berasal dari alam dan kerja keras para petaninya. Pada tempat yang tampaknya mustahil untuk bercocok tanam, sebuah landscape yang didominasi bebatuan dengan tanah yang sangat minim, disinilah para petani lokal berhasil membalikan keadaan dengan menanam jagung dan kiwi sebagai tanaman utama. Mereka menanam bukan di ladang yang pada dasarnya memiliki area tanah luas. Perbedaannya adalah satu kelompok yang lebih tradisional menanam tanpa mengubah landscape, sementara sisanya melibatkan tenaga yang lebih besar untuk mengubah lahan berbatu menjadi landscape pertanian organik yang luas. Jadi ini bukan sekedar praktek bertani, tapi bentuk inovasi luar biasa yang lahir dari keterbatasan dan semangat pantang menyerah. Longgang adalah sebuah desa kecil yang terletak di Chujing, Kabupaten Luoping, Provinsi Yunnan. Desa ini terbagi menjadi dua, yaitu Longgang Bukit dan Longgang Lembah. Baik di lembah dan bukit, semuanya mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian utama. Wilayah lembah terlihat lebih subur dan makmur, meskipun sempat berjibaku dengan landscape berbatu dan banjir sekitar 2 dekade yang lalu. Namun proyek revitalisasi pemerintah berhasil meminimalisir banyak masalah yang ada. Sementara wilayah Longgang Bukit masih jauh lebih sulit. Hal ini pula yang menyebabkan banyak masyarakatnya kini memilih pindah ke wilayah lembah. Mereka yang bertahan sering disebut sebagai kelompok tradisional dengan tradisi dan pengetahuan bertani yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Orang-orang di Longgang Bukit adalah kelompok yang teguh pada pendirian mereka. Meskipun tempat usaha pertanian mereka dipenuhi dengan bebatuan, nyaris tidak ada yang dirusak. Semuanya masih terlihat alami. Pohon-pohon mungkin disingkirkan untuk menanam tanaman, tapi masih begitu banyak yang disisakan. Mereka mengandalkan jagung sebagai tanaman utama. Di samping itu, kanola, rempah, sayuran, dan tanaman pakan ternak juga dibudidayakan. Coba perhatikan. Untuk menanam jagung misalnya, tak banyak area yang bisa dimanfaatkan, dan hanya di sela-sela batuan seperti inilah biji-biji jagung itu bisa ditanam. Desa Longgang merupakan bagian dari formasi karst Yunnan, yaitu bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan batuan metamorf. Bebatuan metamorf yang terbentuk di sini boleh saja dikategorikan sebagai batuan kapur atau limestone. Namun yang uniknya adalah bebatuan ini bukan hanya mengandung kalsium karbonat dan dolomit, tapi juga dilengkapi dengan beberapa unsur hara esensial yang dapat mendukung kehidupan berbagai tumbuhan. Maka dari itu, banyak dari formasi karst Yunnan membentuk wilayah hutan batu, di mana bebatuan berdampingan dengan berbagai pohon yang tumbuh subur. Salah satu hutan batu paling terkenal terletak di Kunming, yang kini menjadi salah satu objek wisata alam paling menakjubkan di Cina. Bebatuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyuburkan tanah dan tanaman inilah yang menjadi salah satu keunggulan pertanian di Longgang. Memang tidak banyak pupuk sintetis yang digunakan di desa ini, dan hanya petani di Longgang Lembah dengan pertanian intensifnya yang menggunakan sedikit pupuk sintetis setiap tahunnya. Khusus di Longgang Bukit, petaninya sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia sintetis. Mereka hanya menggunakan kotoran hewan atau materi organik lain untuk membantu menyuburkan tanah. Pengolahan tanah, penaburan pupuk organik, hingga penanaman dan pemanenan, semuanya dilakukan secara manual di Longgang Bukit. Ketelatenan dan kerja keras menjadi kunci utama di sini, sehingga di bulan berikutnya, landscape berbatu akan berpadu indah dengan tanaman yang tumbuh subur. Jika
kita bergeser ke tenggara dari Desa Longgang, maka ada sebuah wilayah bernama Kabupaten Sichuan. Sichuan berada di jantung Provinsi Yunnan dan terletak di antara perbatasan Wenshan-Zhuang dan Prefektur Otonom Miao. Media Cina sering menggambarkan tempat ini sebagai simbol harmonisasi antara alam, pertanian, dan manusia. Sama seperti Desa Longgang atau wilayah Luoping secara umum, Sichuan juga masih merupakan area yang menjadi jalur bagi formasi Karst Yunan. Hamparan yang kini menjadi wilayah pertanian yang subur ini dulunya merupakan bentang alam dengan bebatuan besar serta kasar dengan hanya sedikit tempat untuk bercocok tanam. Tapi wilayah ini memiliki cerita untuk dikisahkan. Selama 30 tahun terakhir, narasi tentang Sichuan telah ditulis ulang secara dramatis oleh masyarakat dan pemerintah. Ini bukan cerita tentang menyerah pada alam, lalu hanya sekedar mengambil batu untuk kemudian dijual sebagai produk sumber daya, tapi tentang tekad yang kuat dari keyakinan bahwa hanya dengan bertarung melalui kesulitan, harapan pertanian yang lebih indah dari sekedar merusak bisa menjadi kenyataan. Masyarakat Sichuan dulunya adalah orang-orang yang pernah putus asa dengan lingkungan mereka yang sangat keras dan tandus. Tapi berkat keyakinan yang diberikan oleh pemerintah, mereka bersama-sama memilih untuk memerangi ketandusan dan kemiskinan dengan alat yang ada di tangan mereka. Besarnya usaha ini sulit dibayangkan. Dalam 1 dekade terakhir saja, mereka telah menghidupkan lahan yang dulu tandus, lalu mengubahnya menjadi area pertanian dan lahan hijau, di mana luasnya setara dengan kota Bandung di Jawa Barat. Inti dari transformasi Sichuan terletak di Shanguang. Wilayah yang sebelumnya sama sekali tak layak untuk pertanian ini, kini penuh dengan tanaman kiwi. Tanggul batu berundak yang membentuk ladang terasering menjadi saksi kerja keras. Batu-batu ini berperan layaknya pondasi yang memungkinkan tanah untuk diuruk di atasnya. Pemerintah Kabupaten Sichuan menyebut bahwa tanah-tanah ini berasal dari galian irigasi, baik dari lokasi setempat atau tempat yang jauh. Buah kiwi yang dipanen di sini sepenuhnya dibudidayakan secara organik, menjadikannya sebagai produk unggulan nasional yang hanya dijual di pasar buah premium. Kolaborasi manis pertanian ini kini ditopang oleh 3 badan utama, yaitu kelompok petani itu sendiri, perusahaan swasta terkait, dan pemerintah. Dari sini bukan hanya petani di Sichuan yang mendapatkan manfaat secara umum, tapi wilayah pertanian ini nyatanya telah membuka banyak lapangan pekerjaan di berbagai lini produksi. Kedua wilayah, baik itu Longgang dan Sichuan, telah menunjukkan bahwa selalu ada jalan di tengah kesulitan. Meskipun demikian, tak sedikit dari orang-orang di Cina yang meremehkan usaha ini karena seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bebatuan yang ada di sini bukan hanya mengandung kalsium karbonat atau dolomit, tapi juga mengandung berbagai mineral esensial yang telah terbukti dapat menyuburkan pertumbuhan tanaman. Banyak orang yang menganggap bahwa semua usaha ini terlihat mudah karena para petaninya menanam di atas pupuk abadi, sehingga memangkas salah satu biaya utama pertanian karena tanah yang sepertinya otomatis subur secara alami. Tapi terlepas dari semua kritik yang ada, nyatanya usaha ini tak pernah datang dengan cerita yang mudah. Bahkan kesulitan terkait perawatan dan pengangkutan hasil panen pertanian masih terjadi sampai hari ini, seperti di Desa Longgang bagian bukit misalnya. Dan lagi, para petani di 2 wilayah yang sudah saya sebutkan tidak menggunakan banyak teknologi di pertanian mereka. Mereka hanya meniru seperti apa yang terjadi di alam, seperti alam membuat pohon atau tumbuhan lainnya tumbuh subur meskipun hidup berdampingan dengan landscape bebatuan. Bagaimana menurut Anda informasi tentang pertanian pada landscape berbatu dalam video ini? Kolom komentar di bawah sepenuhnya dibuat untuk penonton. Jadi tuliskan pendapat Anda di situ dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Masih banyak hal-hal unik yang akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Pastikan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.